Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jawad Al-Habsyi, NIM 2219037, mahasiswa pendidikan bahasa Arab A. Pada video ini saya akan membacakan biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan guna memenuhi tugas tugas UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi. Profil dan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Berkat perjuangan jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik atau Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadha, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwish atau Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, kemudian Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Yohanah, Sirat Dahlan, Siti Busyra, terus Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah atau Janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah atau adik ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman, Yogyakarta. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan melalui organisasi. Inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Jadi
pada bab ini kita sudah memasuki pada bagian pendirian organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Di mana organisasi ini ya menjadi sebuah wadah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Beliau membangun lewat jalur organisasi Muhammadiyah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya. Sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS, Med de Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Di bidang organisasi, pada tahun 1918, beliau bersama dengan istrinya yakni Nyai Ahmad Dahlan membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini karena semua pembaruan yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan ini agak menyimpang dari tradisi yang ada saat itu. Maka segala gerak dan langkah yang dilakukannya dipandang aneh. Sang kiai sering diteror, seperti diancam bunuh, rumahnya dilempari batu dan kotoran binatang. Kemudian ketika mengadakan dakwah di Banyuwangi, beliau diancam akan dibunuh dan dituduh sebagai kiai palsu. Walaupun begitu, beliau tidak mundur. Beliau menyadari bahwa melakukan suatu pembaruan ajaran agama pastilah menimbulkan gejolak dan mempunyai resiko. Dengan penuh kesabaran, masyarakat perlahan-lahan menerima perubahan yang diajarkannya. Tujuan mulia terkandung dalam pembaruan yang diajarkannya. Segala tindak perbuatan, langkah dan usaha yang ditempuh kiai ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama kemajuan, dapat mengangkat derajat umat dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi. Usahanya ini ternyata membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak golongan intelektual dan pemuda yang tertarik dengan metode
yang dipraktekkan Kiai Dahlan ini, sehingga mereka banyak yang menjadi anggota Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Melihat metode pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliaulah ulama Islam pertama atau mungkin satu-satunya ulama Islam di Indonesia yang melakukan pendidikan dan perbaikan kehidupan umat, tidak dengan pesantren dan tidak dengan kitab karangan, melainkan dengan organisasi. Sebab selama hidup beliau diketahui tidak pernah mendirikan pondok pesantren seperti halnya ulama-ulama yang lain. Dan sepanjang pengetahuan, beliau juga konon belum pernah mengarang suatu kitab atau buku agama. Muhammadiyah sebagai organisasi tempat beramal dan melaksanakan ide-ide pembaruan Kiai Dahlan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Para sarjana dan pengarang dari timur maupun barat sangat memfokuskan perhatian pada Muhammadiyah. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin tersohor di dunia. Dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, peranan dan sumbangan beliau sangatlah besar. Kiai Dahlan dengan segala ide-ide pembaruan yang diajarkannya merupakan saham yang sangat besar bagi kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Kiai Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, kemudian dari Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu dan sharaf, ya, atau tata bahasa, kemudian dari Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, dari Kiai Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayyad di bidang ilmu hadis, kemudian dari Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran, serta dari Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK atau Surat Keterangan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 tanggal 27 Desember 1961. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah, yang menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya Muhammadiyah. Tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dibintangi oleh Iksan Tarore sebagai tokoh Ahmad Dahlan muda dan kemudian Lukman Sardi sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Film ini sendiri disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Itulah dan profil dan biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan sejarah perjuangannya. Mungkin cukup dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga kisah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa kita ambil manfaatnya, terutama bagi para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, mau
dari organisasi apapun, mau Muhammadiyah, mau dari Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya, beliau tetap bisa dijadikan sebuah contoh karena dengan segala usaha yang beliau lakukan untuk ilmu, untuk kemajuan bangsa, dan untuk kemajuan bagi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.